Bertemu dengan Abang Hansel, bab 693. Ini adalah pejabat penting asing pertama yang diterima setelah presiden baru mereka resmi menjabat. Ini terkait dengan urusan politik masa depan presiden dan arah negara. Kali ini adalah untuk menjalin hubungan diplomatik yang baik antara kedua negara. Juga merupakan langkah yang sangat penting setelah presiden baru menjabat. Tidak boleh ada kecelakaan yang bisa terjadi. Jika pikiran waras, maka akan tahu bahwa ini lebih penting daripada gadis kecil yang berbaring di tempat tidur. Bagi seorang presiden, untuk memperlakukan para pejabat penting diplomasi, untuk menyinggung masalah rakyat negara, apa yang akan terjadi? Tapi semua orang tahu bahwa hati Miguel telah lama tidak ada di aula konferensi. Namun, Miguel mampu menonjol di antara banyak kandidat, bukan hanya karena ia adalah putra ketiga dari mantan presiden. Bahkan, jika Miguel khawatir akan keselamatan Orilla sudah melonjak, Miguel masih saja duduk diam, bergabung dalam percakapan serius, dan membuat pidato penting, menunjukkan arah pengembangan negara di masa depan dan diterima dengan baik oleh semua orang yang hadir. Akhirnya, setelah pertemuan dengan para pejabat yang berkunjung berakhir sementara, Miguel pergi membiarkan mengemudi dengan kecepatan tercepat untuk mengirimnya ke Lin. Setelah 1 jam, kau harus makan malam dengan duta besar asing di National Guest Hall. Sepatah kata dari Hyun. Miguel mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu. Berkata dengan dingin, "Setelah 1 jam, aku akan kembali tepat waktu." Tapi Hyun masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Miguel sudah jauh dan dia bisa mendengarnya. Melihat kepergian Miguel yang cepat, Hyun menggelengkan kepala tanpa daya dan membaca dalam hati. Setiap keputusan yang Anda buat terkait dengan nasib negara kita. Anda tidak dapat menghancurkan negara kami hanya karena anak itu. Jangan lupa, berapa banyak pasang mata yang mengawasi Anda. Mereka tidak bisa menunggu Anda naik ke panggung dan membuat kesalahan. Jadi saya bisa menarik Anda keluar secepat mungkin. Begitu banyak mata yang menatap, menunggu untuk meraih tempat presiden. Hal-hal ini Miguel tidak akan tahu. Yang mengerikan adalah presiden tahu bahwa itu salah. Berbahaya mengetahui bahwa itu sangat berbahaya. Tetapi masih saja mau mengambil resiko. Sama seperti tahun itu, Miguel mengabaikan ketidakpuasan bergegas ke Laut Egan untuk melihat wanita itu. Melihatnya dan tahu betapa buruknya mereka setelah kembali ke rumah dan hanya dia yang menemaninya. Tampaknya dengan membiarkan anak itu pergi, jangan pernah muncul di depan presiden mereka dan presiden mereka dapat melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Setengah jam, biasanya dengan mudah berlalu, dan Miguel merasa sulit yang telah terjadi selama beberapa jam. Dari istana tempat presiden tinggal menuju ke rumah keluarga Lin, perjalanannya lebih cepat. Jika tidak mengalami kemacetan lalu lintas, tidak menghabiskan waktu setengah jam. Jarak yang pendek seperti jarak dari ujung dunia. Akhirnya, mobil tiba di rumah keluarga Lin. Mobil belum berhenti dan Miguel tidak sabar untuk keluar dari mobil. Miguel hampir bergegas ke keluarga Lin. "Tuan Presiden, mengapa Anda ke sini?" Meskipun dia tahu bahwa Miguel sangat peduli dengan gadis kecil ini, Rick terkejut melihat presiden yang seharusnya menerima tamu asing ada di rumahnya. "Pimpin jalan." Miguel tidak mengatakan sepatah kata pun, membiarkan Rick membawanya ke Orilla yang sedang berbaring tidak sadar.
Orila berbaring di tempat tidur dengan tenang dan wajah yang panas memerah sudah menjadi pucat. Dan bahkan bibir merah muda yang sangat menarik itu pucat dan tidak berwarna. Apakah Orila menyiksa dirinya sendiri dan sengaja ingin presiden merasa buruk? Presiden duduk di samping Orila, memegang tangan Orila, mencoba mengatakan sesuatu kepadanya dan sudut matanya melihat kertas A4 2 cetak di bantal. Presiden mengambil kertas A4 dan melihat judul yang mencolok. Abang Hansel, aku pasti akan menemukanmu. Ternyata Orila masuk angin. Mencari informasinya online tadi malam dan sibuk selama 1 malam. Jika presiden tidak menyangkal identitasnya kemarin, bukankah Orila tidak akan berbaring di ranjang rumah sakit? Memikirkan hal ini, Miguel menelan air liur dan membisikkan namanya. Rila kecil. Abang Hansel? Orila tampaknya telah mendengar Abang Hansel memanggilnya, dan dalam keadaan koma, Orila juga menggerakkan bibirnya dan dengan lembut menanggapi Abang Hansel itu. Jangan takut, Abang Hansel ada di sini. Abang Hansel membelai rambut Orila dan menundukkan kepala untuk mencium dahinya. Seperti dulu, hanya ciuman sederhana yang Abang Hansel perlakukan kepada dirinya. Ya, aku tahu. Orila sedang tidur. Dan ketika mendengar suara Abang Hansel, Orila sangat bahagia. Dia ingin melihat saudara lelakinya telah berpikir selama bertahun-tahun. Dan Orila telah memimpikan Abang Hansel berkali-kali. Tetapi setiap kali, Orila tidak dapat melihat seperti apa Abang Hanselnya. Hanya hari ini, Orila dapat merasakan bahwa Abang Hansel begitu nyata. Mungkin ini masih mimpi. Setelah mimpi itu bangun, Abang Hanselnya akan lenyap. Jadi, Orila lebih suka membiarkan dirinya tidur lebih lama dan bermimpi lebih banyak. Maka Abang Hanselnya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan dirinya. Untuk pertama kalinya, Orila yang bingung merasa bahwa dia sakit. Tetapi Orila bisa membuat mimpinya tentang Abang Hansel. Dan Abang Hansel memanggil Orila dengan sangat lembut. Ketika Miguel melihat bahwa Orila sakit dan mendengar suara, Orila masih bisa mengangkat bibirnya sedikit. Hati Miguel merasa bingung dan hatinya sakit sekali. Gadis konyol ini, dari kecil hingga besar, bisa menggunakan cara uniknya untuk memberinya kekuatan. Memberitahu dia bahwa di dunia ini, selain ayah dan ibunya, akan ada orang yang tanpa pamrih bersikap baik pada dirinya sendiri. Selalu khawatir, jadilah dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun, apa yang telah Orila lakukan tidak pernah mengecewakan Abang Hansel. Sebaliknya, Abang Hansel bersembunyi di kegelapan dan takut untuk Orila mengenali. Hanya mungkin memikirkan Abang Hansel di sisi Orila, atau mungkin memakan obat Dr. Lee, Orila kali ini bisa tidur istirahat. Melihat Orila tertidur, Miguel meminta dokter untuk berkonsultasi. Bagaimana situasinya? Dr. Lee menjawab dengan rasa hormat. Fisik Nona Tanjaya sangat istimewa. Saya tidak dapat hanya bergantung pada jarum. Saya hanya dapat menggunakan obat untuk membantunya perlahan-lahan membaik. Presiden harusnya lega selama kondisinya stabil, kemudian memperhatikan pengkondisian. Jangan masuk angin, jangan kedinginan, jangan ada situasi yang aneh. Ketika situasi Rila stabil, Miguel menghela napas lega dan mengangguk. Ya, kau harus istirahat dulu.